Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Mawadatul Zahro, dengan NIM belakang 49, dan juga teman saya, Astrid Dwi Anjasti, dengan NIM belakang 51. Di sini kami akan melakukan percobaan dengan bantuan aplikasi ChemLab, yakni tentang pemisahan pada senyawa KNO3, CuNO3, dan juga NaCl. Nah, langkah untuk pembuatannya yaitu yang pertama, kita buka aplikasi ChemLab terlebih dahulu. Kemudian kita klik I agree. Lalu pilih Fractional Crystallization Lab. Nah, langkah yang pertama yaitu kita siapkan gelas beaker sebesar 100 ml, lalu kita tambahkan air sebanyak 60 ml. Kemudian kita tambahkan KNO3 sebanyak 15 gram. Kita tambahkan lagi CuNO3 sebanyak 15 gram. Klik OK. Lalu kita tambahkan lagi NaCl sebanyak 15 gram. Klik OK. Kemudian kita aduk hingga larutan tersebut homogen. Selanjutnya kita siapkan Bunsen untuk melakukan pemanasan. Lalu kita tambahkan termometer untuk mengetahui suhunya. Nah, setelah dilakukan pemanasan, kita melakukan pendinginan dengan menambahkan 600 ml gelas beaker yang diisi dengan air es sebanyak 300 ml. Kemudian kita masukkan larutan tersebut ke dalam wadah yang berisikan air es untuk melakukan pendinginan. Caranya, blok keduanya lalu klik kanan combine. Nah, kita tunggu hingga larutan tersebut terbentuk endapan sampai suhu konstan sekitar -6 derajat Celcius. Nah, karena sudah terbentuk endapan dan juga suhu sudah konstan, kita pindahkan larutan tersebut dengan kita blok, kemudian klik kanan, pilih remove. Nah, ini sudah tidak terpakai, kita delete dulu. Kemudian larutan ini yang terbentuk endapan kita pisahkan menggunakan bantuan corong Buchner.
langkahnya, yaitu kita pilih Erlenmeyer terlebih dahulu, lalu pilih corong Bachner. Nah, kita klik kanan, pilih pour. Nah, setelah padatan tersaring, kemudian kita tambahkan gelas arloji. Nah, di sini kita akan memisahkan padatan yang ada di dalam Erlenmeyer tersebut. Caranya yaitu kita blok, lalu kita pilih ini, kemudian place solid into select container, lalu klik OK. Nah, di sini padatan sudah terpisah. Untuk mengetahui berat massa padatan tersebut, kita klik show width. Nah, di sini dihasilkan padatan sebesar 15 gram. Nah, kemudian larutan. Nah, untuk mengetahui padatan apa yang terbentuk, kita klik 2 kali pada gelas arlojinya. Nah, ternyata padatan yang terbentuk yaitu potasium nitrat atau KNO3 dengan massa sebesar 15 gram. Nah, kita singkirkan terlebih dahulu. Nah, di sini masih terdapat larutan yang tersisa. Kita lakukan langkah seperti yang di awal, yaitu melakukan pemanasan. Nah, untuk langkahnya kita siapkan gelas beaker sebesar 100 ml. Lalu kita tuangkan. Pilih pour. Baik, langkah selanjutnya adalah Erlenmeyer yang tadi kan tidak terpakai lagi, kemudian kita klik remove atau delete. Lalu langkah selanjutnya adalah larutan dalam beker tadi akan kita panaskan dengan menggunakan hot plate. Kita klik bekernya, kemudian kita klik equipment. Lalu setelah itu kita klik cari hot plate. Setelah itu kita atur posisi hot plate tersebut, yakni di bawah beker. Kemudian kita tambahkan dengan termometer. Langkah selanjutnya adalah kita nyalakan hot plate, yakni penyalaan hot plate dilakukan dengan cara klik hot plate, kemudian kita klik kanan, pilih hot plate and mixture option, kemudian kita pilih increase heat. Tunggu hingga sampai endapan terbentuk. Selanjutnya, ini merupakan data dari kelarutan bahan-bahan yang ada, yakni antara lain ada kelarutan KNO3, yakni sebesar 133 gram per liter, kemudian ada kelarutan NaCl, ini sebesar 360 gram per liter, dan kelarutan CuNO3 sebesar 381 gram per liter. Baik, kita tunggu. Seperti kita lihat, ini sudah meletup-letup dalam gelas bekernya, sambil kita cek apakah sudah ada padatan yang terbentuk, yakni dengan cara mengklik 2 kali pada bekernya. Ternyata belum terbentuk. Baik, selanjutnya
Ini kemungkinan hasil endapan dari CuNO3 dan juga NaCl nanti akan sulit untuk diamati atau terbentuk endapan karena perbedaan kelarutannya seperti kita tahu ini sangat tipis sehingga nanti hasil endapan yang akan dihasilkan itu juga akan kurang maksimal. Kita tunggu. Kita tunggu hingga NaCl-nya itu tinggal 10. Atau hingga suhunya konstan dan juga stabil. Setelah dirasa mendekati 10, kemudian kita matikan hot plate dengan cara klik kanan hot plate, kemudian pilih hot plate dan matikan, yakni pilih head off. Kemudian selanjutnya setelah itu kita pisahkan hot plate, kemudian kita remove stir. Setelah itu kita remove juga hot plate-nya. Dan kita periksa apa saja yang ada di dalam glass beaker yang dipanaskan, yakni ada copper nitrate CuNO3 32 oz sebesar 15 gram, kemudian ada NaCl yakni 10,36 gram, kemudian ada NaCl sebesar 4,637 gram. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan proses pendinginan. Sebelum itu kita paskan dulu termometernya. Kita akan proses pendinginan yakni dengan cara menambahkan glass beaker sebesar 600 ml. Kemudian selanjutnya glass beaker ini kita akan isi dengan air es yakni sebesar 300 ml. Setelah terisi dengan air es sebesar 300 ml, kemudian kita akan combine antara kedua glass beaker tersebut, yaitu dengan cara kita klik, kemudian kita klik arrange dan klik combine. Kita tambahkan dulu termometernya. Lupa kita klik remove dulu. Kemudian kita tambahkan termometer. Kemudian kita klik lagi arrange dan juga combine. Kemudian kita tunggu hingga suhunya konstan, yakni minus sekitar minus 6. Kita tunggu sampai suhunya konstan.
Setelah ditunggu beberapa saat, suhunya tidak berubah dan berhenti, yakni pada suhu minus 6 derajat Celcius. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita klik, kemudian akan kita remove, yakni klik range, kemudian remove. Kita remove kedua gelas beker tersebut. Selanjutnya, karena beker 609 ini tidak kita gunakan lagi, maka dapat kita hapus. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan penyaringan, yakni kita pilih Erlenmeyer. Kemudian kita tambahkan dengan penyaring Buchner. Erlenmeyer kemudian kita tambahkan Buchner. Selanjutnya setelah kita pilih Erlenmeyer dan juga Buchner, tidak lupa kita remove terlebih dahulu termometernya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan menuangkan larutan dalam beker ini ke dalam Erlenmeyer, yakni kita atur posisinya, kemudian kita klik tuang atau pour di sini. Kita sesuaikan posisinya. Kemudian karena beker ini tidak kita gunakan lagi, maka kita remove. Baik, langkah selanjutnya adalah setelah kita dapatkan larutan dalam Erlenmeyer yang telah kita beri Buchner tadi, selanjutnya kita ambil kaca arloji atau posisinya. Kemudian setelah itu kita akan menaruh endapan yang terbentuk tadi dari proses pemanasan tadi ke dalam cawan arloji, ini dengan cara kita blok terlebih dahulu, kemudian kita pilih Buchner. Kemudian pilih Place Solid into Selection Container. Kemudian klik OK. Di sini sudah terlihat bahwa endapannya telah berpindah ke gelas arloji. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan penimbangan, ini dengan cara klik gelas arloji, kemudian pilih Show Weight. Di sini telah terlihat yakni besar endapan yang terbentuk yakni sebesar 5,592 gram. Di sini akan kita cek endapan yang terbentuk itu endapan apa. Diketahui endapan yang terbentuk adalah endapan NaCl. Kemudian selanjutnya adalah kita cek dalam Erlenmeyer ini tadi. Nah, di sini kita ketahui larutan yang terbentuk itu di sini ada NaCl dan juga ada CuNO3. Di sini tadi karena proses penghasilan endapannya tadi kurang sempurna, maka dalam bentuk larutan yang masih tertampung dalam Erlenmeyer itu sendiri ada CuNO3 sebesar 15 gram, juga ada NaCl sebesar 9,4 gram. Nah, di sini hal ini bisa terjadi dikarenakan bahwa perbedaan kelarutan antara NaCl dan juga CuNO3 itu sangat berbeda tipis, sehingga endapan yang dihasilkan itu belum benar-benar maksimal. Berbeda dengan KNO3 tadi, pada proses pemanasan yang pertama, tadi itu bisa dihasilkan endapan dengan massa yang ditambahkan dengan massa yang dilakukan pemanasan dan pengendapan itu massanya sama, yakni sebesar 15 gram. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami mengenai pemisahan antara larutan KNO3, CuNO3 dan juga NaCl. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.